Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis evaluasi yang telah kami lakukan. Di sini judul yang kami buat yaitu analisis evaluasi investasi teknologi informasi dengan metode cost benefit analysis studi kasus Monas.net. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Kade Galina Karismayanti dengan NIM 1915091051 dan rekan saya Nilu Putu Mertayu Nesari dengan NIM 1915091053. Di sini adapun profil instansi. Warung internet atau warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Biasanya akses internet umumnya dipatok per jam atau per menit. Di Kabupaten Buleleng juga banyak terdapat usaha warnet. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang ketat di antara pengusaha bisnis warnet di daerah Buleleng tersebut. Salah satunya warnet yang ada di daerah Kecamatan Buleleng yaitu Monas.net. Monas.net ini merupakan salah satu warnet yang ada di Bali, yang terletak pada Jalan Pulau Menjangan, Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Kini Monas.net melayani internet Wi-Fi, game online, pengetikan print, loker online listrik, dan lain-lainnya. Monas.net mampu bersaing dengan usaha-usaha serupa di sekitarnya dengan selalu memberikan pelayanan terbaik dan selalu menyediakan produk yang bermutu dan sesuai dengan selera serta kebutuhan para pelanggan setianya. Pelayanan ini buka setiap hari pada pukul 10 WITA sampai pukul 21 WITA. Pada tahun 2013, Monas.net sudah dilengkapi dengan outlet pembayaran online seperti pembayaran listrik, atau pulsa listrik atau tagihan listrik bulanan, pembelian pulsa HP, pembayaran telepon atau SPG, dan pembayaran FIF. Kemudian, analisis evaluasi instansi TI. Yang pertama ada tahapan analisis evaluasi dengan metode cost benefit analysis. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data dengan cara kita mengobservasi salah satu pegawai dengan mewawancaranya. Kemudian kita melakukan identifikasi masalahnya, yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi biaya atau cost dan identifikasi masalah atau benefit. Dan kemudian setelah identifikasi biaya dan manfaat, selanjutnya kita melakukan perhitungan, yaitu cost benefit analysis. Pengertian dan manfaat. Analisis evaluasi investasi TI pada warnet Monas.net ini menggunakan metode cost benefit analysis. Cost benefit analysis proses membandingkan atau menganalisis perkiraan biaya dan manfaat yang terkait dengan keputusan proyek bisnis. Cost business analysis menggunakan perhitungan atas semua biaya proyek yang mengurangi jumlah dari total manfaat yang digunakan perusahaan. Jika ternyata manfaat yang lebih besar daripada biayanya, perusahaan dapat berargumen bahwa keputusan itu baik untuk dibuat. Di sisi lain juga, jika biayanya lebih besar daripada manfaat, perusahaan perlu mengumpulkan keputusan atau proyek yang ingin dibuat. Metode ini juga bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan yang tidak berhubungan dengan bisnis atau perusahaan. Adapun metode analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis yang terdiri dari yang pertama, return on investment atau ROI. Return on investment ini adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengakibatkan
Sumber pendanaan, rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Yang kemudian kedua itu ada payback periode, di mana payback periode ini adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, payback periode ini dalam dunia bisnis dapat juga disebut dengan periode pengembalian modal. Pelaku usaha dan investor sering menggunakan metode payback periode ini sebagai penentu atau kriteria dalam mengambil keputusan investasi apakah secara finansial layak untuk diinvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Yang ketiga ada present value. Present value adalah suatu konsep yang menjelaskan jika nilai uang di masa sekarang lebih besar dibandingkan di masa mendatang, walaupun nominalnya sama persis. Penilaian dari konsep tersebut dilakukan dengan menghitung tingkat pengembalian yang sudah ditentukan sebelumnya maupun yang sudah disebut melalui tingkat diskonto. Cara mengetahui nilai dari present value adalah melalui pemahaman terhadap future value atau tingkat diskonto. Yang keempat, net present value. Net present value ini adalah perbedaan antara nilai investasi ini yang sekarang dari arus kas masuk dengan nilai dari arus kas yang keluar selama periode tertentu. Teknik ini juga digunakan dalam perancangan investasi dan penganggaran modal untuk mengukur profitabilitas proyek atau investasi, mirip tingkat pengembalian akuntansi. Dengan NPV atau net present value ini, kita bisa tahu hasil yang kita harapkan dari suatu investasi dan menerjemahkan pengembalian tersebut ke dalam nilai dolar saat ini. Jadi, kita dapat menentukan apakah suatu investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Dan ketiga, di sini ada pun identifikasi investasi. Berdasarkan hasil wawancara yang kelompok kami lakukan melalui daring dengan salah satu pegawai Monasnet tentang investasi yang ada di Monasnet mengatakan bahwa adanya investasi TI berupa. Pada tabel pertama, itu daftar biaya pengadaan. Yang pertama ada komputer server dengan jumlah 1 unit dengan harga keseluruhannya itu sebesar 10 juta. Kemudian ada komputer klien dengan jumlah 20 unit dengan harga keseluruhan 60 juta. Dan kemudian seterusnya, sehingga pada daftar biaya pengadaan ini ada pun total biaya pengadaannya, yaitu sejumlah 103.950 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dari daftar biaya investasi yang kami dapat dari Monasnet, adapun perhitungan untuk mendapatkan evaluasi investasi. Yang pertama, kami menggunakan metode Return on Investment atau ROI, di mana rumusnya yaitu ROI sama dengan pendapatan investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Monasnet ini melakukan investasi TI sebesar 103.950.000, menghasilkan penyewaan warnet per tahunnya sekitar 110 juta. Berarti diperoleh laba sebesar 6.050.000. Adapun perhitungan yang setelah kami lakukan, yang pertama yaitu ROI 110 juta dikurang 103.950.000 dibagi 6.050.000 dikali 100% dan mendapatkan hasil yaitu 10,99%. Dari perhitungan sesuai rumus di atas dapat disimpulkan tingkat return on investment ROI dapat pada Monas didapat sebesar 10,99%.
Metode perhitungan yang kedua yaitu payback period dengan rumus PP investasi dibagi proses, di mana proses tersebut merupakan laba sesudah pajak ditambah depresiasi. Monasnet mengusulkan proyek investasi dengan dana sebesar 103.950.000 dan ditargetkan dana investasi setiap tahunnya adalah 120 juta. Jadi, payback periodnya adalah 103.950 dibagi 120 juta. Maka selama per tahun payback period yang didapat yaitu 103,950.000. Jadi payback period yang didapat yaitu 103.950.000 per tahunnya. Jadi nilai proyek sebesar 103.950.000 dapat kembali nilai investasinya dalam 1 tahun. Kemudian perhitungan metode yang kedua yaitu menggunakan present value, di mana rumusnya yaitu present value sama dengan FP per 1 tambah R pangkat N. Dengan estimasi 10,99% per tahun, maka biaya yang perlu disediakan saat ini agar mencapai 103.950.000 dalam jangka waktu 1 tahun adalah dengan perhitungan sebagai berikut. PV 103.950.000 dibagi 1 tambah 10,99, maka hasil yang didapat yaitu 9.458.598.000. Jadi biaya yang perlu disediakan saat ini agar mencapai 103.950.000 dalam jangka 1 tahun adalah 9.458.598 rupiah. Metode yang kedua yaitu net present value atau NPV. Dengan rumus NPV, arus kas dibagi 1 ditambah I pangkat 7 dikurang investasi awal. Monasnet tengah merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar 103.950.000. Investasi ini diprediksi akan menghasilkan keuntungan sebanyak 120 juta pada tahun ke-1. Maka perhitungan NPV dengan asumsi tingkat pengembalian yang diminta adalah 30% dan tidak terdapat sisa nilai di akhir proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama NPV 120 juta dibagi 1 tambah 0,10,99 pangkat 1 kurang 103.950.000 dan mendapatkan hasil 93.30.982 rupiah. Jadi hasil NPV tersebut menunjukkan bahwa proyek investasi ini akan menguntungkan sehingga manajer bisa menerimanya. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu analisis evaluasi investasi pada Monasnet dengan menggunakan metode cost benefit analysis dengan perhitungan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa proyek investasi yang digunakan akan menguntungkan dan berikut adalah hasil dari pengambilan keputusan dengan metode cost benefit analysis. Pada ujian akhir manajemen investasi TI ini, hasil perhitungan ROI dapat disimpulkan tingkat return on investment atau ROI pada Monasnet adalah sebesar 10,99% pada payback period nilai yang didapat sebesar 120 juta dapat kembali nilai investasinya dalam waktu 1 tahun. Pada present value biaya yang perlu disediakan saat ini agar mencapai 120 juta dalam jangka waktu 1 tahun adalah 93.030.982 rupiah. Kemudian pada hasil NPV tersebut menunjukkan bahwa proyek investasi ini akan menguntungkan sehingga manajer bisa menerima dan pada hasil NPV tersebut menunjukkan bahwa proyek investasi ini akan menguntungkan sehingga manajer bisa menerimanya. Sekian presentasi kami terkait analisis investasi pada studi kasus Monasnet.
Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.